Nah, selanjutnya mungkin dari Mas Suryo bisa ini langsung aja ke topik kripto. Monggo Mas Suryo. Oke. Selamat malam. Sebelumnya, yang pertama di sini saya bukan financial advisor, jadi saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan dorongan untuk melakukan investasi seperti apa yang saya lakukan, tapi saya lebih kepada sharing yang saya lakukan selama ini dan yang saat ini saya lakukan dan yang akan saya lakukan di kemudian hari. Oke, yang pertama, oke, ini ada slide-nya ya, bisa di next. Trader atau investor. Yang pertama, saya ini bukan trading, saya lebih ke long term investing. Jadi boleh dibilang saya beli koin, kemudian set jual, kemudian tinggal tidur sampai koin tersebut harganya naik mencapai setting harga jual yang sudah saya pasang tadi. Jadi di sini saya mainnya yang pertama itu fokusnya sebenarnya ada di Bitcoin ya. Walaupun saat ini koin saya bukan Bitcoin, tapi sebenarnya saya fokusnya di Bitcoin secara long term. Jadi saya beli Bitcoin, kemudian Bitcoin itu saya belikan koin lain. Fungsinya koin lain itu adalah untuk memperbanyak kuantiti Bitcoin saya. Kalau yang di tahun ini kemarin saya pertama kali itu Bitcoinnya saya belikan Doge. Saya untung 300%, otomatis kuantiti Bitcoin saya naik 3 kali. Kemudian saya belikan Wafers, saya ambil untung juga 300%, otomatis kuantiti Bitcoin saya meningkat 9 kali. Dari yang 3 Doge dikalikan lagi 3 dari Wafers. Ini suaranya kedengeran kan ya? Jelas, jelas. Oke. Ya, jelas. Jadi, kenapa harus investasi? Karena berapapun besar penghasilan kita akan sulit untuk memenuhi gaya hidup. Kalau saya melihat banyak dulu ya saudara-saudara saya itu waktu ketika aktif bekerja itu gajinya besar-besar. Tapi ketika masa pensiun, ketika sudah harus pensiun, ya aset yang dia miliki saat bekerja itu akhirnya habis dijual untuk membiayai biaya pensiunnya. Jadi pada akhirnya ketika masa tuanya ya sudah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Nah, di situ saya nggak mau seperti itu. Jadi investasi itu adalah penting sekali. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Warren Buffett ini ya. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur, maka kamu akan terus bekerja seumur hidup. Nah, sleeping investor itu kan kitanya tidur, tapi uangnya yang bekerja. Seperti Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong, dia pernah bilang bahwa tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Kenapa sih kok harus tidur? Karena kalau kita melek, kita akan tergoda untuk menjual ketika koin kita naik atau menjual cut loss ketika koin kita turun. Jadi belum capai target tapi sudah dijual. Nah, itu sebaiknya kita tidur aja. Karena kalau kita naik dikit baru 5% atau 10% udah dijual, terus ketika turun 5-10% udah di cut loss, nah itu nggak akan kaya-kaya nanti. Jadi cuma ngentek ke umur. Nah, ini sifat-sifat investor yang hebat. Yang pertama itu sabar. Harus sabar. Ketika
mungkin perlu saya gini ya. Saya tuh beli koin ketika harga koin itu sudah turun. Mungkin beda dengan orang lain. Kalau orang lain beli koin itu atau beli kripto itu ketika harga naik atau akan naik. Kalau saya kebalikannya. Saya tunggu harga koin itu benar-benar mencapai dasar, baru saya beli gitu. Atau minimal kalau ring 1 sampai 10 saya hanya berani beli di angka 3. 3, 2, 3, syukur bisa dapat 1 ya, tapi jarang. Tapi kalau udah 4 ke atas, saya nggak berani beli. Jadi sabar menunggu harga koin itu turun, kemudian saya jual, lalu sabar untuk menunggu koin itu naik ke harga yang telah kita pasang tadi. Itu. Kemudian disiplin, ya kita harus disiplin dengan target kita gitu loh. Kalau koin kita yang kita pegang saat ini koin katakanlah mungkin sekarang SRP, ya udah kita itu aja pegang. Ketika ada koin lain naik gitu misalnya, ya itu rezekinya mereka gitu loh. Kita nggak harus FOMO. Nah ini kan ada juga nih FOMO. Kemudian emosi harus stabil. Untuk menentukan keputusan itu juga nggak boleh harus dengan emosi sesaat ya. Harus benar-benar kita analisa. Kalau saya biasanya beli koin itu satu. Itu koin itu harus masuk 100 besar koin market cap. Itu kalau saham istilahnya mirip dengan LQ45. Jadi saya hanya benar-benar beli koin yang likuiditasnya atau volumenya besar. Kalau volume besar, otomatis likuiditasnya bagus gitu loh. Saya nggak akan beli koin-koin baru yang ya mungkin eh, naik sesaat gitu loh. Tapi kita nggak tahu tuh mau sampai seberapa seberapa naik atau mungkin seberapa lama koin itu akan bertahan. Karena banyak juga di 2017 itu koin-koin baru yang akhirnya dia naik, tapi ketika sudah mencapai puncak nggak ada lagi yang beli. Akhirnya terpaksa di delisting dari exchange. Nah, jadi kita harus benar-benar cari koin yang liquid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya berani beli koin yang usianya minimal 4 tahun. Saya nggak berani beli koin-koin yang baru untuk saat ini ya. Mungkin kayak sekarang misalnya Shiba itu kan lagi atau koin-koin micin misalnya. Ya sekarang mungkin kita nyebutnya micin, tapi nggak tahu 4 tahun lagi dia akan tetap bertahan atau enggak. Saya akan analisa itu ketika dia sudah usianya 4 tahun. Tapi untuk saat ini saya belum berani beli. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya hanya berani beli koin yang posisinya hanya ada di posisi bawah. Kita lihat grafiknya, kita lihat selama 4 tahun itu posisinya dia sedang ada di mana saat ini. Kalau di bawah ya kita beli, kalau belum ya kita tunggu dulu sampai turun. Kemudian dari grafik itu kita bisa tahu harga tertingginya dia berapa, harga terendahnya berapa, rata-rata terjual di harga berapa. Tuh, jadi kemudian konsisten artinya ya kita harus konsisten disiplin dengan apa yang kita dengan hasil analisa kita sendiri gitu loh. Kita nggak perlu ikut-ikut analisa orang lain, terutama influencer yang ada di Twitter atau di YouTube. Ya kita harus punya keyakinan akan analisa kita sendiri. Itu. Kemudian, nah ini investasi. Kenapa kok saya pilih Bitcoin itu? Ya, kalau saya lihat, jadi kebetulan 2017 itu saya kenal Bitcoin. Nah, saya mulai menganalisa historis ya, karena saya basicnya accounting, jadi saya melakukan analisa historis itu karena nggak punya apa? Ya paling relevan itu kan kita tahu eh, track recordnya itu kayak gimana ya. Itu kalau dilihat ya dari tahun pertama itu Bitcoin bisa naik sekitar 239% kalau dibanding dengan emas atau SNP itu SNP 500 itu kayak IHSG saham lah kalau di Indonesia seperti itu. Nah, itu kalau dibandingkan antara ketiganya itu Bitcoin kenaikannya sangat luar biasa sekali. Jadi kenapa saya pilih Bitcoin ya karena itu alasannya ini kenaikannya memang luar biasa. Walaupun ya, yang mungkin saya jelaskan di slide berikutnya coba. Nah, banyak orang yang bilang bahwa
investasi di Bitcoin itu spekulatif. Ya sebenarnya apapun itu spekulatif ya. Kalau saya sih kayak contoh aja kayak asuransi. Asuransi kan ada yang unit link kan. Unit link itu kan kalau kita lihat banyak orang yang saat ini tuh merasa tertipu atas investasi unit link. Karena apa? Karena tidak dijelaskan resikonya oleh marketingnya. Kalau saya menganggap itu resikonya gini, ketika saya punya uang, saya serahkan ke orang lain untuk dikelola. Bagi saya itu sudah spekulatif. Saya maunya ya main sendiri, uang saya ya harus saya sendiri yang investasikan. Kalau turun ya, atau kalau rugi ya anggap aja itu sebagai belajar. Kalau misalnya naik ya itu bagian dari keuntungan investasi saya. Tapi paling enggak kan saya mengelola uang saya sendiri gitu loh. Kalau saya serahkan ke orang lain ya saya menganggapnya itu spekulatif. Jadi kayak orang ini aja apa em, mengendarai motor atau mobil gitu kan. Kalau orang tersebut memiliki keahlian untuk nyetir atau berkendara sepeda motor ya paling enggak kan meminimalisir resiko. Walaupun resiko itu tetap ada ya. Karena di jalan misalnya kita sudah hati-hati tapi ternyata pengendara lain tidak hati-hati kan itu resiko tetap ada. Tapi paling enggak kita minimalisir. Sama lah dengan ini. Asal kita tahu analisanya, asal kita tahu momen-momen siklusnya, mungkin itu bisa meminimalisir risiko. Risiko tetap ada, tapi ya paling enggak kalau kita tahu, kita yakin dengan hasil analisa kita sendiri, kita enggak FOMO, ya itu akan minimalisir risiko. Nah ini, kenapa kok kalau saya bilang main Bitcoin itu risikonya sangat minim ya, kalau dibanding saya bisnis. Misalnya saya beberapa kali punya bisnis real. Ketika bisnis saya lesu, saya nggak tahu kapan bisnis saya ini akan kembali ramai misalnya. Saya kan kalau lesu terus lama-lama tutup, kan saya rugi di modal. Modalnya sudah saya keluarkan dan modal itu kan nggak akan kembali eh, kalau untuk bisnis real. Tapi kalau Bitcoin beda. Kalau kita lihat nih tahun 2013. Bitcoin 930, di 2014 turun, 2015 turun, 2016 dia naik lagi. 2017 dia sampai puncak. Kemudian 2018 turun lagi, 19 mulai naik 2020, mulai naik 2021 ini puncak. Jadi kalau dilihat dalam historisnya Bitcoin itu turun itu paling lama itu 2 tahun. Jadi katakanlah anjlok ya. Ya udah tinggal tunggu aja 2 tahun atau tahun ketiga dia kan akan naik lagi gitu loh. Coba kalau bisnis kan wah ini sepi bisnisku. Mau ditunggu sampai kapan kan tergantung kekuatan modal gitu loh. Kalau Bitcoin ya udah tinggal tunggu 2 tahun, 3 tahun naik lagi, tahun keempat melesat lagi gitu terus sampai sejak lahir Bitcoin di 2008 sampai sekarang siklus ini selalu terulang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya resikonya jauh lebih sangat minim ya kalau main Bitcoin. Asal kita punya itu tadi, sabar, punya kesabaran sebagai seorang long term holder. Nah, selama kita punya kesabaran seperti itu, saya rasa risikonya hampir nggak ada. Kecuali kalau tiba-tiba seluruh bank sentral di dunia melarang Bitcoin. Tapi saya rasa itu kecil kemungkinannya ya. Karena kayak Amerika nggak mungkin seperti itu karena ya kan sistemnya kapitalis. Kalau Cina mungkin lah karena Cina itu jangankan Bitcoin, Facebook aja dilarang, Twitter dilarang, WhatsApp dilarang, Google dilarang. Karena semua yang dikuasai oleh negara. Nah, Cina itu kan sentralistik, sementara Bitcoin itu desentralisasi. Jadi memang nggak akan mungkin bisa nyambung kalau ada di Cina. Jadi untuk kemungkinan Bitcoin dilarang di semua negara itu kemungkinan kecil. Paling diatur iya, tapi kalau dilarang semua negara kecil kemungkinannya. Itu untuk holder. Nah, holder itu ya kalau saya bilangnya sleeping investor. Ya, sleeping investor. Jadi ya tidur aja Kalau kita nggak kuat ngelihat pergerakan harga, tidur aja.
Teman saya ada yang dari 2017. Dulu saya suruh tidur sama dia di uninstall itu. Di uninstall aplikasinya. Baru dibuka lagi Maret 2021. Dan ketika dia login dia kaget. Loh, kok asetku tambah banyak? Artinya apa? Ya kalau kita holder, kita ngehold, nggak harus pinter wis. Asal punya kesabaran, itu tetap kita bisa memperoleh keuntungan dari investasi Bitcoin ini. Gitu, lanjut. Nah, untuk siklusnya Bitcoin itu sejak 2008 sampai hari ini itu ada siklus 4 tahunan. Di 2012 itu halving. 2012 halving kan 4 tahun Bitcoin. Di 2013 dia mencapai ATH. ATH itu all time high. Harga tertinggi sepanjang masa. Di 2014 dia anjlok bisa sampai 90%. Dan siklus ini terulang lagi. Di tahun 2016 halving lagi. 2017 dia mencapai ATH lagi. Kemudian 2018 dia anjlok lagi sampai 90%. Di berikutnya siklus ini terulang lagi di 2020 kemarin bulan Juni halving lagi. Di 2021 kemarin sudah 2 kali ATH. Kita tunggu puncaknya di bulan Desember ini. Kemudian tinggal satu step lagi yaitu anjlok di tahun 2002 sebesar 90%. Pada saat anjlok itu kita beli lagi sehingga kuantitinya akan bertambah 10 kali kan karena diskonnya 90%. Jadi di Desember akhir ini nanti kita jual dulu setelah ATH, kemudian kita beli lagi di 2022 setelah diskon 90% agar kuantiti Bitcoin kita semakin bertambah. Cara mainnya set beli, setelah terbeli kita set jual, kita tinggal tidur sampai itu terjual. Kerjanya cuma tidur, karena tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Mantap. Nah, ini mungkin yang akan membingungkan banyak orang. Oke, untuk SRP BNB, kita kan punya target di harga 0,023340. Kemudian untuk BNB BTC, kita punya target jual di 0,034750. BTC USDT, kita punya target di 550.000 US dollar. Sekarang harganya masih berapa? 48 ya? 49, 50 lah. Itu kenaikannya kalau SRP dari harga sekarang mungkin sekitar berapa? 9-10 ya? 9-10 kali. Di 2017 itu kenaikannya 16 kali. Jadi kita cuma ambil target tahun ini 9 kali aja. Kalau kita lihat Doge kemarin di bulan Januari, nah ini Pak Linus ngerasain panen Doge. Itu kenaikannya semalam bisa 10 kali. Satu malam. Dan total kenaikan selama bulan Januari itu tadi siang saya hitung sekitar 54 kali atau sekitar 5.400%. Bayangin aja. Untuk SRP tahun ini kita cuma ambil target kenaikan 9 kali ya. Untuk 2017 kemarin bisa naik 16 kali. Kita targetnya setahun ini 9 kali aja. Kalau wong Jawa bilang sak madyo wae. Ojo oke-oke. Kemudian BNB BTC kita ambil target kenaikan 5 kali, BTC itu 8 kali. 8 kali. Ya kalau sekarang jadi 10 kali ya. Waktu itu masih 8 kali. Jadi apakah ini mungkin gitu loh? Buat kalau orang yang sudah lama main koin atau sering melihat pergerakan koin naik sehari 10 kali, semalam 10 kali, seminggu bisa 20 kali, 3 minggu atau dalam sebulan bisa 50 kali, itu hal yang biasa. Jadi kalau mungkin ini di dunia real atau mungkin yang sering punya basic main saham, mungkin ini mustahil. Tapi kalau kita
sudah sering mengamati pergerakan koin atau sudah lama main koin, ya ini hal yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa kita setting di harga ini? Nah, ketika ini tercapai, harga-harga target ini tercapai, kita mau jual dulu di BNB, boleh. Setelah itu BNB-nya dijual di BTC, baru BTC-nya dijual di USDT itu boleh. Tapi kalau mau bypass, yo boleh. Langsung jual di USDT. Tapi yang perlu diingat ya, apabila semua parameter ini targetnya sudah tercapai, itu satu. Dua, ketika ini tercapai, yang perlu diperhatikan, baru set jual ke SRP BNB-nya di-cancel. Selama ini parameter ini belum tercapai, SRP BNB yang kita set jual 5 kali itu jangan di-cancel. Ya, ketika target parameter sudah mencapai target di 3 angka ini yang hijau-hijau ini, baru set jual di SRP BNB-nya di-cancel, langsung jual saat itu juga di SRP USDT. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Satu, ingat, jangan di-cancel dulu selama parameter belum tercapai. Hanya boleh di-cancel dan dijual langsung ke USDT apabila SRP BNB sudah mencapai angka 0,2334, BNB BTC 0,03470, dan BTC 550.000. Itu. Lalu, kan kita tadi sudah tahu siklus kan ya, bahwa mulai Januari, di Januari 2014, Januari 2018, dan kemungkinan di Januari 2022, harga koin Bitcoin itu akan anjlok menuju 90%. Nah, maka kita menunggu koin kita itu harus ada cut-off-nya, yaitu pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember, berapapun koin yang kita punya harus kita jual agar basa Jawa ini ora kedunan. Basa Indonesia ini apa? Nggak keanjlokan. Biasanya nanti mulai minggu kedua itu Bitcoin udah mulai anjlok. Minggu kedua di bulan Januari itu udah mulai turun drastis. Maka sebelum itu kita jagani gitu loh. Jagani 31 Desember cut off. Itu kita jual supaya kita bisa serok lagi pada saat diskon 90%, sehingga kuantiti kita Bitcoinnya akan bertambah 10 kali. Tuh.